Macan sama Kijang. Lebih cepat larinya siapa? Macan sama Kijang ya. Kalau aneh jawab macan lah. Salah kalau kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia, dimanapun Anda berada, selamat datang di program baru kita, Ngotuy, Ngobrol Santuy Berfaedah. Ya, sahabat-sahabat semua, episode kali ini karena kemarin kita udah ngebahas soal sebelum kita masuk pondok pesantren. Sekarang waktunya kita untuk ngobrolin pertama kali kita masuk pesantren. Benar begitu Bung Fikri? Jos, momen-momen awal kita masuk di pesantren. Iya, seputar pengalaman. Karena balik lagi kita berdua adalah anak pondok Di pesantren. pondok pesantren kayak gitu ya. Jadi ya pasti punya pengalaman pertama kali masuk pondok, hari pertama lah kita bilang ya. Hari pertama masuk pondok tuh kayak apa? Mesti ada kesannya dong. Pastinya. Pasti. Nah, untuk Bung Fikri dulu nih. Bung Fikri dulu waktu hari pertama kali apa yang Anda ingat sampai sekarang? Nggak hari pertama sih sebenarnya. Ya tapi di awal-awal pesantren ya. Iya. Jadi kan udah nih katakan ya kemarin tuh kan saya dari Pekalongan tuh. Pekalongan itu bahasa Jawa medok. Ngapak. Bukan apa. Beda. Nah, ini harus ada klarifikasi ya. Biar nggak ada kesalahpahaman. Pekalongan itu bahasa Jawa medok. Ya kayak Jawa biasa, cuman punya kekentalan ketika Logatnya, bilang di ya, logat. logatnya ketika bilang B sama D. Contohnya. B. Yang mungkin udah sering dengar, Anda sudah sering dengar, jadi kayaknya biasa. Cuman kalau orang-orang yang jarang denger, itu ya ini kalau di kamera juga mungkin kedengeran ya ketika saya melafalkan kata B, D, T itu mantul-mantul gitu loh, nendang-nendang gitu loh. B, D, ya. D. Nah gitu, intinya begitu. Nah jadi waktu saya pertama kali masuk pesantren, lahjah itu ke bawah saya. Saya enggak tahu waktu itu, enggak tahu bahwasanya di Brebes itu bahasa Jawanya beda sama di Pekalongan. Padahal deket ya? 3 jam doang? 3 jam doang. Cuman ini di Brebes itu ngikutnya bahasa ngapak. Ya koe, nyong, aja kayak koe dan lain sebagainya itu enggak. Nah kalau di Pekalongan kan enggak gitu. Nah waktu perkenalan di sekolah ya, di kelas ya hari pertama, bukan hari pertama, cuman masih awal-awal di pesantren. Perkenalan satu-satu, orang kenal ini biasa-biasa orang Jakarta dengan logat gaulnya. Nama saya gitu. Orang Sunda itu kan nggak terlalu ketara tuh, nggak terlalu kelihatan tuh ya. Jadi biasa aja. Orang Tegal kelihatan logat Tegal. Tapi Tegal sama Brebes beda nggak? mirip, walaupun beda cuman mirip. Mirip. Nah, jadi mereka nggak saling menertawakan gitu. Oh gitu. Itulah. Nah, giliran saya kan orang Pekalongan waktu itu ya. Kayaknya sih satu-satunya orang Pekalongan yang ada di kelas waktu itu. Perkenalkan. Saya bilang, perkenalkan nama saya Maulana Ahsanul Fikri. Itu belum ada ketawa. Pokoknya nyampe pada daerah. Ketika melafalkan kata-kata daerah dan sebagainya yang ada di saya gitu dari daerah. Ketawa semua sekelas. Bangke, orang ketawa apa sih gitu, saya masih bingung, ketawa apa sih? Lanjutin ketawa semua. Bangke, ini orang ketawain apa, saya nggak paham. Saya paling tinggal ngeliat lucu. Saya nggak biasa aja yang, dan bodohnya saya ya, cupunya saya, mereka ngetawain saya ikutan ketawa gitu. Saya nggak tahu ketawa. Ikut ketawa di kelas. Ya gitulah kurang lebih. Aduh, itu memalukan banget, serius. Ya, sampai sekarang terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang. Makanya kalau saya ingin melafalkan sesuatu, saya harus hati-hati sekarang itu. Takut diketawain. Aduh. Ya gitulah kurang lebih, dalam bahasa itu saya sangat sebenarnya banyak kenangan, cuman itu salah satu yang paling memalukan menurut saya sih. Nah, kalau Anda sendiri, pengalaman Anda. Nggak usah pakai Anda lah ya, biasanya lah. Kamu ente aja gitu, ente. Antum. Ente agak enak ente anjir kok kayak ngarap-ngarap banget anjir.
Sampean aja lah ya. Iya. Nah, kalau sampean ini gimana nih pengalamannya nih? Aneh kan dalam lahjah bener-bener merasa minoritas banget waktu itu. Nah, kalau sampean gimana di Sragen? Kalau aneh sih nggak tahu ya. Pokoknya ini kan hari pertama ya, pembahasan kita kan hari pertama. Awal-awal pesantren. Oh. Nah, waktu hari pertama tuh emang ada ketentuan dari pondok, dari ustadz. Jadi santri baru nggak boleh sama sekali nelpon orang tuanya selama 1 bulan. 1 bulan nggak boleh. 1 bulan nggak boleh. 6 bulan nggak boleh ditengok sama orang tua. 6 bulan nggak boleh tengok, 1 bulan nggak boleh nelpon. Ya, supaya apa? Balik lagi supaya lebih mandiri lah. Oh, gitu. Nah, yang aneh inget tuh kan ngaji soalnya kan ya. Aneh baru masuk nih, kan masuk kemarin tuh aneh cerita asar. Maghrib udah mulai ngaji aneh. Ngaji Quran lah apa aja lah sama sama itunya. Dan hari pertama kan bukan aib ya. Maksudnya ada ustadz aneh waktu itu kan aneh masih bin Nazor. Kalau dalam pondok tahfiz itu ada bin Nazor, ada bil goib kan. Apa tuh? Bin Nazor tuh jadi masih baca maksudnya. Oh. Bin Nazor tuh belum boleh buat ngafal kayak berarti, gitu. Jadi bacaannya belum lancar kayak gitu. Jadi semuanya juga pasti Torik ini, Mas Torik ini, Bang Torik ini pesantrennya itu pesantren Quran ya, ngafalin Quran. Jadi ada istilah bin Nazar, ada istilah bil goib. Nah, gitu. Jadi waktu di sana nih bin Nazor dulu kan. Maghrib aneh baca set. Nah, ustadznya ini begini terus. Ustadznya begitu terus kan sambil nyender. Jadi keliling banyak gitu set. Kan pondoknya di atas, di bawahnya masjid, lantai 2-nya jadi pondok gitu kan. Ada ngaji biasa. Ustadznya ini kurang bisa ngelihat. Nggak tahu lah, katanya emang penyakit dari dulu. Dari awal lahir sakit gitu ya. Beliau minnya jauh banget lah. Jadi kalau baca tuh min atau plus? Min ya. Oh, itu baca Quran atau gimana? Baca Quran jadi gini terus kalau baca. Ternyata emang gini sakit pusing apa gimana? Cuma gitu. sering begitu. Sering kelihatan gini. Keren lah kan kalau saat awal-awal gimana sih? Gini. Ternyata emang ada sakit di mata dari awal dari lahir katanya. Jadi kalau baca tuh gini. Terus nggak bisa ngelihat orang dari jauh. Cuma burem-burem gitulah katanya. Orang min tuh susah. Aneh kan delala masih baru. Kan biasa santri baru kan biasanya di ikrom sama ustadz-ustadznya, sini nggak tahu program. Aneh masuk maghrib, aneh Isya udah melanggar. Kata beliau kan, nanti yang Isya masuk, habis Isya langsung yang telat berdiri. Aneh telat bos, jadi aneh baru pertama kali masuk, Isya aneh udah berdiri. Dan beliau nggak tahu aneh, karena beliau ya ya nggak bisa lihat dari jauh kan, nggak tahu siapa yang penting berdiri aneh. Buset, udah lagi sedih, mikir orang tua, udah kena hukum. Tapi nggak apa-apa lah, itu pengalaman pertama. Terus aneh kayak ngeliat tuh setiap mengaji kan lantai 2, terus kayak kelihatan langit-langit gitu kan. Gitu. Jadi kebuka gitu ya, kelihatan bukan jendela sih, lebih ke ventilasi gede. Oh, ventilasinya gede. Ya kayak ruangan ininya nggak ada lah. Bisa dibayangin ya kayak gitu. Kayak masjid-masjidnya nanti ada gambarnya di sini nih. Ting kayak gitu. Nanti ada gambarnya, nanti aneh taruh di situ. Nah, terus aneh tuh kayak merasa aneh kan waktu itu belum bisa bahasa Arab. Waktu aneh ngaji. Oh, pesantrennya pakai bahasa Arab nih ya? Bahasa Arab. Lugo, pesantren Lugo juga kan. Pondok bahasa. Baca aneh kayak waktu ngeliat langit kayak seakan-akan awan itu berbentuk bahasa Arab. Tapi ya ini nggak tahu artinya gitu, karena dia belum bisa baca bahasa Arab, belum tahu bahasa Arab kayak gitu. Apakah ini? Wah, ini langsung mikir-mikir apakah ini sebuah bukti atau sebuah tanda datangnya seorang. Ente kira langit itu orang Imam Mahdinya gitu? Ya kan tahu. Awan-awan jadi bahasa Arab. Jadi bahasa Arab gitu, kayak tanda-tanda kayak aneh langsung mikir film-film ini ada tanda dari mana gitu, kamu kayak Harry Potter. Semesta mendukung Muna. Itu awal pertama kali. Nah, kan pasti nih ya. Kita udah bahas nih pengalaman kita. Terus ini mau nanya nih. Nah, pastikan hari pertama itu ada namanya nasihat ustadz. Ustadz yang paling ente inget sampai sekarang, namanya paling pertama ya kan. Nah, apa tuh nasihat ustadz ke Bung Fikri yang sampai sekarang masih inget dan mungkin sampai sekarang masih dipegang? Apa? Aduh, saya santri nakal ya. Jadi lupa inget nih. Cuman yang sering saya
denger ya, yang sering saya denger, saya nggak denger langsung, atau saya denger langsung cuman waktu itu masih kecil jadi kurang ngeh ya, kurang inget lah gitu. Sama kan, itu habis SD kan, masuk SMP. Iya. Cuman saya sering mendengar kakak saya kalau nggak salah kakak saya itu pernah disowanin. Sowan itu istilah buat bertamu ke rumah kiai, itu namanya sowan gitu. Sowan guys, sowan. Nah, waktu disowanin ke kiai waktu itu almarhum Kiai Haji Masturi Abdul Muni, itu kiai aneh yang di pesantren Al-Hikmah di Brebes itu sering nasihati ke anak-anak gitu. Lebih nggak ke anak sih, lebih ke orang tua santrinya gitu. Ditanyai, dipoin ya sih kurang lebih gini. Kamu ketika kalian kan oleh santri banyak tuh, kalian ketika ingin putra-putranya betah di pesantren, itu jangan hanya mengandalkan santrinya sendiri buat usaha betah. Jadi usaha betah itu harus ada dari kedua belah pihak. Dari santrinya kita mencoba dia betah, dari dinasehati, diapain gitu lah, pokoknya biar betah gitu. Dari orang tua pun dari rumah harus ada ikhtiar. Bener banget. Nah, waktu itu saya masih ingat bahwa saya yang paling sering bikin santri nggak betah itu karena ibunya itu masih kurang bisa mengikhlaskan merelakan santri. Bener. Makanya waktu disaranin udah tiap malam ente bacain Al-Fatihah, itu bukannya gitu bacain Al-Fatihah buat putra-putra sampean gitu biar betah di pesantren. Jadi emang sebenarnya nggak cukup orang tua tuh memasukkan anaknya ke pondok, masuk udah dilepas kayak gitu, nggak cukup banget sebenarnya. Jadi emang kata Ustadz Ane si anak ini lagi berproses menuju kedewasaan gitu ya, menuju hal baik, otomatis harusnya orang tua juga mendukung, ada amalan. Nggak dilepas gitu ya lah. Nggak boleh dilepas. Udahlah masuk pondok nanti juga lu jadi baik, nggak gitu. Makanya dulu ada tuh Ustadz ini pernah nasihatin perihal ini nih ke orang orang tuanya, bilangnya tuh, Pak Bu, ibarat kita lihat pohon pisang katanya. Pohon pisang tuh punya tunas, tunas kan. Tunas tuh bagaikan anak pohon pisang, kayak gitu. Nah, waktu pohon pisang ini atau tunasnya ini tumbuh, petani pinter tunasnya dipisah dari induknya, dari pohon pisangnya. Supaya apa? Supaya tunasnya ini cepet gede. Sama seperti kita sama seperti orang tua sama anak. Jadi harus dipisah. Pada saat dipisah dibiarkan itu anak supaya lebih cepat gede. Nah, asbab kayak gitu akhirnya orang-orang tua lebih oh iya kayak gitu, lebih mengikhlaskan, lebih legowo kayak gitu. Karena mau seperti apapun seorang anak kalau ngelendotin orang tuanya, mau tau ngelendotin? Ngikutin nempel mulu ya. Gitu ya. Mau orang tuanya terus ya nggak bakal dewasa kayak gitu. Apa-apa orang tua manja kayak gitu, guys. Udah diladenin dari kecil manja jadinya. Nah, ini adalah nasihat Ustadz Kiai Ane lah di pesantren. Beliau yang pertama kali. Gitu. Nah, ini sampean Mas Torik ini juga mesti punya nasihat yang masih terngiang-ngiang dong. Masih sih, Ane masih sampai sekarang pun Ane kalau seandainya Ane punya santri paling nasihatin sama apa yang dia nasihatin sama. Karena nasihatnya jelek banget. Jadi terkenal Kiai Ane ini, mudir Ane ini Ustadz Adrian. Ini Kiai pondoknya nih ya. Kiai pondok. Ini terkenal beliau sering bikin tamsil kayak gitu. Kan namanya tamsil. Tamsil apa tuh tamsil? Tamsil tuh kayak permisalan. Permisalan kayak gitu. Percontohan gitu ya. Contoh-contoh yang ada relasinya kehidupan kita gitu. Nah, waktu itu beliau kan malam nih, Ane datang sore, paginya dikumpulin tuh semua anak baru. Lumayan banyak lah ya. Nah, di pondokannya kan dia nggak kayak pondok-pondok pada umumnya karena nggak ada umumnya di sana kan. Jadi lebih ke pondok salaf gitu. Jadi dalamnya ada kita lebih ke lugoh, dakwah sama sunnah kayak gitu kan. Nah, pada saat itu paginya tuh banyak. Jadi yang baru tuh bukan cuma seumuran Ane doang gitu. Banyak yang udah tua-tua ya, tua-tuanya juga nggak tua-tua banget. Kayak misalnya Ane masuk habis SD, abang-abangan ini masuk lulus SMP kayak gitu, kayak gitulah. Dikumpulin sama beliau, Ustadz Adrian namanya, Allah yahfaz. Nah, terus beliau nasihatin kayak gini. Ane inget banget. Ditanya begini. Saya mau tanya, macan, Ane juga nanya kayak nih. Macan sama kijang lebih cepat larinya siapa? Macan sama kijang ya, kalau Ane jawab macan lah. Salah kalau kata beliau.
lebih cepat kijang. Tahu nggak kenapa? Se. Macan sama kijang cepat mana? Lebih cepat mana? Kalau seandainya cepet kijang nih, macan nih nggak bisa makan nih. Ya itu ya terserah. Iya. Ini otak Ada Anda tuh alasannya. nyampenya situ nih. Nah, Ya, terus gimana nih jawabannya? kata Ustadz Ane, lebih cepat kijang. Kenapa? Pertama, mobil namanya mobil kijang, bukan mobil macan. Kalau seandainya macan ini lebih cepat larinya, maka ada namanya mobil macan gitu. Tapi nggak ada, adanya mobil kijang. Terus beliau jelasin, kenapa kijang? Akhirnya kita kan sering lihatnya nonton film binatang gitu ya. Kata beliau, tapi kenapa walaupun kijang ini larinya lebih cepat daripada macan, dia tetap kena terkam dari macan. ya, Kenapa? Kata beliau, karena kijang ini selalu melihat ke belakang. Wis, kijang selalu Melihat ke belakang. Iya. ke belakang, Fokus ke depan. terkam. Maka santri anda sekalian ini juga seperti itu. Anda larinya kenceng, tapi kalau selalu lihat belakang, rumah lagi, ya bakal keterkam kayak gitu. itu salah satunya. Iya, masuk sih. Masuk sih ya, tamsil ya masuk. Iya, Terus kayak model kayak kura-kura. Kenapa kura-kura jalannya lamban? Kenapa? Karena selalu bawa rumahnya. Ya sama seperti Anda, santri. Masuk. Masuk juga bawa rumah dalam pikiran Anda nggak bakal bisa jalan cepat, lambat kayak gitu. Lama gitu, lambat kayak gitu. Masuk. Itu yang sampai sekarang aneh ingat. Terus juga itu juga yang bakal insya Allah kalau aneh punya santri gitu, Ayo. aneh nasihatin. Ayo mondok. Masuk pondok. Kita doakan Torik semoga beliau diberi kesempatan Allah untuk membangun pondok lah ya. Amin begitu, amin aja. Amin. Cuman kayaknya aduh ngeri-ngeri sedap sebenarnya punya pondok gitu. Ya bismillah aja lah barangkali ada manfaat. Rik. Nah, ini kan pengalaman kita ya. Jadi untuk Anda sekalian yang ingin masuk pondok, yang ingin mencoba pondok pesantren, ya seperti ini biasa aja sebenarnya. Gak ada yang perlu ditakutkan kayak bisa di film-film nanti ketemu abang kelasnya bully lah segala macam, nggak ada kayak gitu. Itu cuma ada di film, itu ada penjara. Nggak ada. Justru abang-abang kita ikro, mereka yang care kita, care. Ayo kita bayangin ya, ada sesosok orang yang care sama kita, udah kayak orang tua kita sendiri. Ya, kayak padahal gitu. mereka asing kan. Dan itu yang bikin kita lebih cepat dewasa, lebih mandiri. Diajarin sama abang-abang, nih gini cara nyuci. Nanti diajarin nyuci itu gimana? Masukin baju, kasih air, rendam dulu bentar. Terus dikeluarin lagi, taruh sabun, ucek-ucek ngebilas pakai softener atau enggak. Jemur gitu. Itu ilmu itu. Kalau saya dulu waktu di pondok, sebelum pondok itu udah di briefing orang tua dulu. Cara nyuci gimana, gini. Sabun, cara gimana kalau jemur biar nggak cepet pudar tuh warnanya. Gitu. Aneh dulu malah awal-awal tuh aneh inget banget. Aneh jadi rajin banget. Karena di rumah kan biasa kita pakai baju ganti sehari dua kali. Pagi ganti, sore ganti kan. Nah di pondok kan lu nyuci sendiri. Jadi emang kayak gitu. Awal-awal aneh kayak gitu. Awal-awal aneh 2 kali. Jadi aneh sehari nyuci sehari. Lama kelamaan jadi seminggu sekali. Ditumpuk bajunya. Tumpuk banyak, jeret langsung sehari kayak gitu. Dulu aneh setiap hari. Teman aneh mikir waktu gue banyak banget. Waktu baik banget kebuang gara-gara cuma nyuci doang. Padahal gue bisa istirahat segala macem. Kira-kira lebih ke ya udah pas liburan aja, dan itu ramai seru kalau di pondokan itu. Waktu liburan kan Jumat pagi atau enggak Kamis malam Jumat, Kamis sore gitu ya. Kamis sore itu banyak pada rebutan mesti enggak ya rebutan juga sih. Lumayan sih, jadi tempat biasanya ada mandi pakai sarung, ember banyak gitu. Nyuci seru main air lah kayak gitu. Itulah serunya pondok pesantren kayak gitu guys. Jadi sebenarnya untuk anda sekalian jangan takut di pondok pesantren nih kayak gini nanti serem, horor. Ya nggak semua, walaupun ya sebagian pondok ada yang horor-horornya kayak gitu. Dan seringnya tuh kalau temen-temen bayangin ya tuh kan pesantren tuh sedih. Ya emang sih sedih, cuman itu ya di awal-awal doang lah ya. Awal-awal doang.
Ya kayak kita juga sedih, kayak minggu kemarin kita udah cerita kan ya, nangis-nangis wajar. Tapi itu di awal-awal doang, awal mas santren gitu doang. Iya, nanti ke bawah tuh, kayak ke bawah arus saya gitu. Iya, ngalir. Kayak kita akhirnya kenal sama teman-teman set. Nanti pas orang tua datang, mulai lagi tuh sedih lagi tuh. Suwe kadang. Waktu itu kan udah selang 6 bulan ya orang tuanya datang lagi. Wah, nangisnya tambah kejer kayak wah. Suwe. Tapi ya alhamdulillah banyak teman yang care sampai sekarang tuh Ani masih inget teman-teman Ani tuh abang-abang apa namanya abang kelas kayak gitu. Jadi ya kalau di pesantren sebenarnya tuh pengen banget masa-masa indah lah kayak gitu ya, masa-masa indah di pondok itu nggak pernah terlupakan sebenarnya sih. Teman-teman yang kita temui di pesantren itu hampir ya menurut saya sih itu merupakan teman-teman yang paling wafa, yang paling loyal sampai sekarang. Benar. Soalnya udah kayak keluarga di pesantren itu. Benar. Jauh dari orang tua semua sama mereka. Satu nasib, satu pikir. Ya. Itu yang bikin kita kuat sih, dan aneh senangnya kayak gitu. Jadi kalau waktu di pesantren tuh akhirnya anaknya tuh care banget gitu. Kayak nggak ada yang kalau aneh lihat, tapi nggak tahu ya di luar sana kayak gimana. Misalnya kayak di film-film nanti dibedakan antara yang kaya dan yang miskin, diejek-ejek yang miskin, atau dia punya cacat diejek-ejek. Nah justru tuh kalau yang aneh lihat di pondok pesantren, kayak misalnya teman kita punya cacat nih ya, cacat di tangan kah, apa ada warna kulit, justru kita menutupi dan kita bahkan nggak pernah ngomong hal itu di depan dia kayak gitu. Gitu menjaga ya. Menjaga, justru kita menjaga, dan aneh paling seneng banget kayak gitu. Kecuali emang kesalahan atau aib ini datang dari dia sendiri, tidur kayak gitu, tidur di WC tidur, ya itu dibully tuh. Kayak gitu. Kalau cacatnya tentang kholok ya, tentang fisik ya. Dan alhamdulillah tuh aneh ketemu sama teman-teman aneh yang rata-rata dan hampir semuanya tuh care sama masalah gitu. Sampai sekarang masuk jamiah kayak gitu tuh seneng banget gitu, dapet teman-teman yang orangnya loyal, orangnya bagus-bagus lah kayak gitu. Jadi kita terjauh dari namanya pergaulan bebas kayak aman gitu. Insya Allah aman. Dan menurut saya sih ya enggak saya pernah mendengar ceramah lah, kisah yang diceritakan oleh guru kami. Beliau bernama Syekh Fawaz An-Namir. Masya Allah. Itu saya juga dengar kemarin waktu udah kuliah. Aneh mendengar bahwasanya penting nih. Suatu hari Syekh Fawaz itu ngimpi di dalam suatu mobil gitu, perjalanan ke suatu tempat, dan di sekitarnya Syekh Fawaz itu ada kiai-kiainya beliau, syekh-syekhnya beliau. Nah, Syekh Fawaz menangis di situ. Ditanyai sama di dalam mimpi itu menangis. Ditanyai sama salah satu syekhnya lagi. Saya lupa namanya, cuman ada di kisah-kisahnya beliau, bisa dicek di itu YouTube atau lain sebagainya gitu. Ditanyai kurang lebih artinya, "Hai, Nak, kenapa kamu menangis?" kayak gitu. Syekh Fawaz jawab, "Saya senang banget, alhamdulillah saya bisa satu mobil sama jenengan-jenengan, sama antum-antum semua, Syekh, sama kiai-kiai jenengan ini semua berjalan bareng. Saya senang banget sekarang, tapi saya tidak tahu apakah kelak di akhirat saya akan bersama kalian." Ya, langsung si syekhnya itu yang nanyai Syekh Fawaz itu dalam mimpi bilang kayak gini. Ya kurang lebih gini lah. Hei gitu lah, hei. Jangan bilang gitu. Asy-Syaikh kurang lebih gini. Asy-Syaikh lan yatruka talibahu. لا تخف فالشيخ لا يترك تلميذه يوم القيامة. Asy-Syaikh lan yatruka talibahu. Syekh itu seorang guru itu, murabi, syekh kiai itu nggak bakal meninggalkan santrinya. Nah, ini aneh kalau di sini saya ingin tujuan pondok itu kan kadang-kadang ada orang menganggapnya biar jadi kiai, biar jadi ustadz, enggak. Salah satu tujuan pondok yang paling penting menurut saya malah kita mondokin anak biar anak kita itu termasuk menjadi santrinya kiainya. Benar. Kalau udah masuk ke dalam golongan santrinya kiainya, insya Allah Asy-Syaikh lan yatruka talibahu, nggak bakal ditinggal kelak di akhirat. Selamat semua. Anak kita selamat, kita kalau orang tuanya juga selamat. Pastinya. Nah, itu. Apakah Anda sudah setelah Anda mendengar perkataan ini tidak mau untuk subah dan sowan ke kiai-kiai? Ayo sowan. Gerakan guys. sowan. Jadi sebenarnya gampang banget ya. Gampang banget. Masya Allah. Kita tinggal kumpul sama orang-orang soleh aja. Dan itu kan termasuk salah satu tombol hati ya, obat hati. Iya.
Dan salah satunya ya kita kumpul sama orang soleh, sowan sama kiai. Intinya beliau-beliau ini kenal kita. Cukup. Bagus banget. Jadi Beliau kita kenal ada ikatan ya. Kita ada ikatan. Walaupun kita nanti, walau alam ya, semoga kita dijauhkan dari kemaksiatan ya. Walaupun kita nanti misalnya terjerumus dalam kemaksiatan, kita masih punya doa-doa beliau. Iya. Masya Allah. Di akhirat pun beliau, ya tadi itu Asyikh lan yatruka tolibahu, Masya Allah itu. Sebenarnya jadi pengen mau mondokin anak. Jadi pengen mau mondokin anak. Kita belum nikah. Aduh. Nah ini guys, tema kita di episode kali ini, episode kedua dari program Ngotoi Ngobrol Santuy Berfaedah, yaitu seputar apa tadi? Hari pertama awal-awal masuk pesantren. ke pondok pesantren dan kesan-kesan. Nanti kedepannya kita akan bahas perihal pondok pesantren dari awal ya, kayak kemarin dari sebelum kita masuk, hari pertama kita masuk, mungkin nanti ada hal-hal lucu, hal-hal menyeramkan, hal-hal yang aneh, absurd. Banyak pesantren hal absurd lah. Ah kayak gitu, kayak misalnya nih aneh kasih bocoran, waktu itu aneh pernah jaga malam kan, aduh ini jadi ngobrol ini. Nggak apa-apa, kita Aneh jaga santuy. malam. Biasalah kan ada hirosah kayak gitu. Iya. Ini jaga Hirosa itu jaga malam artinya. Iya, hirosah itu jaga malam. Biasa ya biasanya ngaji lah gitu, yang penting kan melek ngeliatin. Iya. Nah, waktu itu lagi jaga malam aneh, lagi ngaji. Nah, terus kayak ada bola api ngelayang kayak gitu. Bener ngelihat di depan mata aneh. Terus ente tuh halu atau gimana sih? Kagak halu. Ih serius ini? Hirosah. Jadi pas malam jam 12 aneh biasanya kan hirosahnya 2 jam 2 jam. Aneh dapat jatah tuh di antara jam 10 jam 12 sampai jam 2. Jam Ya, 12 jam malam 2. ya, tengah Ya, malam lah malam ya. kan ya. Ya iya masa siang. Nah, barangkali jam 8.10 kan masih. Enggak, jam 12 sampai jam 2. Itu gunanya sebenarnya hirosah biar kalau kata Ustaz ini biar amalan Quran ini terus berjalan 24 jam. Oh, jadi Hirosa tuh baca Quran gitu ya? Selain dari jaga, kita ngejaga apa sih, jarang lah ya kayak gitu. Tapi ya masa ada orang nyolong-nyolong itu kan jarang banget dah. Nah tapi lebihnya ke jaga amalan kita Quran tuh, dari habis Isya itu ada hirosah terus menerus sampai pagi. Biasanya nanti jam ya sebelum waktu tahajud yang hirosah itu keliling untuk bangunin, nyalain lampu kayak gitu. Biasanya gitu ditugasin. Atau yang hirosah bangunin abang-abang yang bakal keliling kayak gitu. Isem ibadahnya kayak gitu ya. Malam-malam aneh sendiri, teman aneh tidur. Aneh Yang Hirosa lain nih. Kan berdua. Ya ini teman ente yang Hirosa juga. Iya. Dan lucunya teman gue tuh kan udah gue bangunin ya, dia duduk terus melek gini ngeliat, tidur lagi. Besokannya waktu gue tanya, lu gue bangunin masih aja tidur lagi. Hah? Aneh nggak nyadar kalau aneh bangun gitu ya. Padahal gue lihat dia bangun duduk, nggak tahu itu mungkin dia nggak sadar atau gimana, melek matanya ngeliat gini terus tidur lagi. Bodo amat lah. Nah terus waktu aneh lagi jaga, tuh aneh ngeliat kayak bola api gitu melayang. Bola api melayang. Tadi lihat tulisan Arab, sekarang lihat bola api di Bola api, langit. beneran aneh ngeliat dengan mata kepala aneh sendiri gitu kan. Bukan halu, bukan apa, orang gue masih segar kan. Jalan bola api tinggi gitu. Tinggi lah ke atas gitu. Set. Ini bola api maksudnya setan nih. Ya nggak tahu lah, pokoknya ada Ini kalau kayak di bola Jawa api. kan ada tuh katanya setan tuh kayak api bulat itu namanya panaspati apa ya? Banaspati apa teluh kali ya, nggak tahu lah. Nggak tahu mungkin dia mungkin. Ya walau alam lah, apa setan apa tuyul pocong nggak tahu lah. Pokoknya kayak gitu, jalan pelan, set. Tapi kayak ya nggak dari jobat, nggak gitu. Tahu muncul aja kluk gitu ya, set, kelihatan. Terus kayak mau masuk pondok aneh gitu, tapi kejaga gitu. Padahal pondok aneh nggak ada gerbangnya ya. Pondok aneh nggak ada gerbangnya gitu. Oh gitu, nyatu Jadi, sama desa ya. Iya, nyatu sama desa. Jadi ya pas masuk langsung lapangan luas kayak gitu, pondok kayak gitu. Nggak ada gerbang, pagar-pagarnya nggak ada. Tapi kata Kiai Ane tuh sebenarnya walaupun pondok kita nggak ada gerbangnya, tapi sebenarnya ada gerbangnya katanya gitu. Pagar goib lah ya. Wallahu alam lah, pokoknya Istilahnya ada kan pagar pelindung lah gitu Dunia kan. yang gini-ginian tuh.
Makanya waktu dia mau masuk atau mau lewat doang lah, pecah. Apanya itu? Itu bolanya. Apinya Biar gitu. Heeh. Aneh lihat, aneh bingung sendiri, aneh ngeliat Gamil ngaji. Itu apaan kan? Pecah. Aneh ngeliat dari awal dia muncul, lumayan lama lah. Ini kembang api paling ngeri. Kayak masa kembang api kayak gitu. Pas mau masuk Kan pecah pondok biar gitu juga tuh ya. pelan-pelan ini. Suaranya dar gitu kan? Enggak. Ah, waktu mau masuk gerbang ada kayak kena hijab gerbang Oh gitu iya, kan. Ya. bakar-bakar kayak gitu. Pecah bunyi. Kek. Kayak bunyi kuntilanak kayak di film-film gitulah. Wah, ya langsung wah ngeri. Tapi bodo amat lah nih kira. Berarti dipastikan ini bukan kembang api ya? Bukan. Suaranya enggak gitu kan suaranya. Ya, ada bunyi kek gitu. Kelihatannya ya bunyinya dari bola api itu. Oh gitu. Udah selesai kayak gitu aja. Absurd banget bro. Ini apaan sih kayak gitu ya? Cuman Anjir, ini mah horor. nggak tahu itu termasuk horor atau enggak. Nah itu guys ya, nanti di episode-episode berikutnya selanjutnya kita akan bahas yang lucu, yang serem, yang apa aja lah. Tapi dengan faedah. Pastinya. Kita cari faedah. Pastinya. Banyak pesantren faedah. Karena di pondok pesantren ya isi pondok pesantren ya isinya faedah doang. Ya, kita sebenarnya. nyari faedah. Cuma ada kejadian-kejadian lain yang menyertai faedah itu. Pengalaman kita. Nah, untuk segmen kali ini kita akan cukupkan guys. Semoga pembahasan kita kali ini menambah wawasan sahabat-sahabat di sana. Mungkin ada saudaranya, ada temannya, atau dirinya sendiri yang sedang masuk pesantren kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk support kami di channel kami kayak channel kisah inspiratif dengan klik tombol like dan juga jangan lupa komen dan jangan lupa yang terakhir adalah subscribe karena subscribe itu adalah majanan. Dan kalau emang video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa share video ini, channel ini ke grup-grup yang banyak saudaranya. Kalau sepi tinggal saja left group. Oke, siap kayak gitu. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.